Sebagaimana kita tahu fadilah dari sholat sunnah dan subuhnya. Sholat sunnah saja lebih utama daripada dunia beserta isinya, apalagi sholat wajibnya. Insyaallah berbahagialah bagi kita semua yang hari ini bisa menunaikan ibadah sholat subuh berjamaah di masjidnya Allah, di rumahnya Allah. Bagaimana saudara-saudara kita yang sekarang sedang berbaring di rumah sakit tidak bisa berjamaah, sungguh ini adalah suatu karunia dan anugerah yang luar biasa bagi kita semua. Salawat dan salam senantiasa kita berikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan saat berada di akhir kiamat. Hadirin sholat subuh yang dirahmati Allah SWT, pagi ini dari Biro Ekonomi akan sedikit membagikan cerita tentang bagaimana kisah sahabat Rasulullah dalam berniaga, yaitu sahabat Utsman bin Affan. Utsman bin Affan ini adalah sahabat Rasulullah yang terkenal lihai dalam berbisnis. Apa bisnisnya beliau? Beliau adalah berbisnis kain, kemudian mempunyai peternakan juga. Kemudian karena ternaknya banyak sampai melimpah-limpah. Kemudian beliau juga mempunyai bisnis penginapan. Banyak kisah-kisah dari sahabat Rasulullah ini yang besar dengan berbisnis, dari sahabat-sahabat Rasulullah, dari Abu Bakar, Utsman, kemudian ada lagi Urwah al-Bariki, Abdurrahman bin Auf. Mereka kebanyakan hidup dari berdagang karena kondisi topografinya memang sangat memungkinkan untuk menjadi seorang pedagang. Apa yang perlu kita teladani dari kisah dari Utsman bin Affan? Beliau ini termasuk dalam jajaran elit di kalangan sahabat Rasulullah, karena beliau berdagangnya bukan cuma lokal tapi skala internasional. Jadi kalau sekarang ada ekspor impor, nah Utsman bin Affan ini sudah mengawali di 1400 tahun yang lalu itu sudah ada perdagangan internasional yang dibawa oleh beliau. Nah, apa yang menarik dari kisah Umar Utsman bin Affan ini? Pada waktu itu terjadi kemarau panjang di Madinah. Ketika kemarau panjang ini, sumur semua pada kering. Hanya satu saja yang ada di kota Madinah yang masih menghasilkan air. Kalau di Masjidil Haram ada sumur Zam-Zam, nah, kalau di Madinah ada sumur rumah, dikenal dengan bir rumah. Nah, sayangnya sumur ini dimiliki oleh kaum kafir Quraisy. Dan ketika masa paceklik ini, kaum kafir Quraisy ini atau suku Quraisy ini, personal yang punya, itu tidak mau memberikan dengan harga yang murah. Jadi setiap kali satu ember mengambil air itu dihitung setengah mud kurma. Kemudian ini terdengar oleh telinga Rasulullah. Ya Rasulullah, ada yang lapor sahabat. Kejadiannya seperti ini. Jadi ketika penduduk Madinah ingin memasak, harus membeli satu ember dengan setengah mud
Kemudian di dalam masjid beliau menyampaikan bahwa siapa saja yang menginginkan surga, ini adalah ladang pahala yang siap untuk diakuisisi. Kemudian Utsman, saya ya Rasulullah. Kemudian didatangilah kaum kafir Quraisy ini. Awalnya mau dibeli, tapi nggak boleh. Utsman ini adalah ahli strategi. Bagaimana ya? Mau dibeli dengan harga mahal itu tidak boleh. Akhirnya terjadi tawar-menawar. Ya sudah, kalau nggak boleh, saya beli 50%. Loh, beli 50% bagaimana? Satu hari menjadi hak saya, kemudian satu hari menjadi haknya antum. Jadi 50-50, 50% dengan harga yang mahal. Pada waktu itu deal di harga 12.000 dirham. Kemudian setelah terjadi dialog, akhirnya disetujui, disepakati. Ya sudah, oke, boleh. Pikirnya orang Quraisy ini, oh saya masih punya 50%. Jadi ketika saya menjual misalkan omset sehari bisa 10 juta, saya masih 5 juta, masih mendapatkan uang 12.000 dirham dengan harga yang mahal tentunya. Nah, akhirnya berlakulah mulai saat itu diumumkan oleh Utsman bahwasanya wahai penduduk Madinah, silakan mengambil air di sumur Umah ini gratis pada hari ini. Kemudian beliau berpesan, ambillah untuk 2 hari. Jadi per 2 hari baru ambil. Akhirnya penduduk Madinah berbondong-bondong untuk mengambil airnya dengan persediaan untuk 2 hari. Nah, akhirnya ketika hari Senin misalkan, Senin jatahnya Utsman, kemudian hari Selasanya kafir, jadi kaum Quraisy ya. Jadi kemudian berseling-seling. Akhirnya apa? Akhirnya ketika pada waktu orang Quraisy ini tidak ada orang yang mengambil, tidak ada orang yang mengambil air. Karena apa? Karena penduduk Madinah sudah dipesanin untuk mengambil stok untuk 2 hari. Oh, masih ada stok. Ternyata sepi. Kemudian orang Quraisy ini menemui Utsman. Utsman, ternyata kamu pandai ya menipu saya. Loh, fenomen itu gimana? Kita kan sudah deal ya, ini bisnis to bisnis. Nah itu penduduk Madinah ngambil air 2 hari, pas giliran saya nggak ada yang ngambil air sama sekali, tidak ada yang membeli air. Ya sudah, ini saya jual ke kamu aja, bayar sesuai kesepakatan awal aja, seperti pada waktu di awal perjanjian. Akhirnya dibelilah oleh Utsman. Setelah itu diumumkan bahwasanya sekarang bebas mengambil air, silakan. Nah, keberkahan dari kisah ini ternyata Allah tidak cuma sampai di situ. Allah menumbuhkan pohon-pohon kurma di sekitar sumur. Dari kisah yang diriwayatkan, di sekitar sumur itu ada 1.550 pohon kurma. Dan sampai sekarang masih. Potensi hasil dari setiap pohonnya itu adalah 10 sampai 35 juta sekali panen. Bisa dihitung ya, jadi nilainya sekitar 15 sekian M lah kalau orang sekarang. Jadi sekali panen, baru sekali panen itu. Nah itu sudah berlangsung dari 1.400 tahun yang lalu. Kalau dikumpulkan ininya besar nih, angkanya besar. Nah, sampai wafatnya beliau, sumur ini masih berjalan sampai sekarang, masih berfungsi dengan baik. Dan kebun kurmanya akhirnya ini dijadikan tanah wakafnya Utsman.
Jadi tanah wakafnya Utsman sampai sekarang ini dikelola oleh Banknya Arab Saudi. Jadi diambil pemerintah, dimasukkan ke badan wakaf, dikelola oleh badan wakafnya Saudi. Nah, apa yang menarik? Uang ini kan berkumpul di bank wakaf nih, bank wakaf. Kalau berjalan ke Madinah nanti akan bisa menemukan yang namanya The Waqaf Utsman bin Affan. Jadi ada hotel yang namanya The Waqaf Utsman bin Affan. Itu ada sekitar 240 kamar dan itu bintang 4. Jadi kalau merasa pengen meniti jejak sahabat-sahabat Rasulullah, bisa menikmati suasananya hotel ini. Jaraknya kurang dari 1 kilo dari kota Madinah, dari Masjid Nabawi. Jadi masih worth it untuk menjadi singgah ketika kita berumrah. Nah, bagaimana tanah ini dimanfaatkan? Jadi ini dijadikan menjadi wakaf produktif. Jadi wakaf produktif itu tidak dimulai dari Masjid Jogokarya, tapi 1400 tahun yang lalu sudah dipraktekkan oleh Utsman bin Affan. Nah, sekarang di Jogokarya juga ada wakaf produktif untuk jamaah masjid. Jadi kami menampung wakaf produktif yang dikelola oleh Takmir Masjid Jogokarya. Jadi jika berkenan, di belakang sana ada kotak khusus yang namanya wakaf produktif. Jadi di Jogokarya ini ada membeli hotel di Jogokarya, di Kaliurang itu ada. Kemudian di lantai 3 ini kita juga punya hotel. Nah, itu hasil dari wakaf-wakaf dari jamaah Masjid Jogokarya. Jadi dikelola oleh masjid. Karena ketika kita serahkan ke pemerintah, kita tahu sendiri, jadi pemerintah kita belum amanah, akhirnya takmir masjidnya harus memberikan contoh bagaimana mengelola wakaf produktif. Nah, jadi ini adalah satu kisah yang menjadi referensi dari Masjid Jogokarya bahwasanya bisnis itu harus mempunyai kekhasan. Kemudian yang tidak bisa dipisahkan dari kisah ini adalah Utsman bin Affan ini senantiasa sedekahnya itu tidak terhitung. Bagaimana ketika kita bisnis, kita harus mencatat beliau-beliau telah mendahului kita, sahabat-sahabat Rasulullah. Berapa persen dari bisnis yang kita kelola itu untuk kemaslahatan umat, untuk masjid. Nah, bagaimana kita menyisihkan ketika kita tidak 100% bisa mengcopy paste contoh-contoh yang diberikan oleh sahabat Rasulullah, bagaimana kita menyisihkan harta kita berapa persen dari keuntungan kita bisa mensedekahkan untuk kemaslahatan umat. Nah, sedikit kisah ini semoga menjadi bagi kita, menjadi acuan kita dalam berbisnis ataupun berdagang ataupun menjalani kehidupan sosial. Jangan sampai kita menjadi orang yang pelit terhadap program-program yang Allah tawarkan, ladang ibadah yang Allah sajikan di depan mata kita. Nah, ini semoga kita senantiasa diberikan keimanan oleh Allah SWT, diberikan anak yang soleh dan soleha, diberikan keluarga yang sejahtera dunia dan akhirat. Kita tutup, kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis. Kita akhiri dengan membaca surat Al-Asr. Mohon maaf ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.